Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi yang cerah ini kita dapat bertatap muka dalam rangka ngaji bersama. Mudah-mudahan usaha kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan tentang al-babul khamis fi fadli ashri dzulhijjah. Bab tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhi, yang artinya demi waktu fajar, walayalin ash, dan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr, demi hari yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yas, dan demi waktu malam manakala lewat, hal fi dzalika qasamul lidhi, apakah di dalam waktu itu ada sumpah bagi orang-orang yang punya akal. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Di dalam tafsir disebutkan waktu fajar itu ba'duhum mangkola fajri yaumi arafah wakila fajru yaumin nahri. Ada yang mengatakan fajar yang dibuat qasam, dibuat sumpah Allah Ta'ala itu adalah fajar pada hari Arafah. Ada juga yang menafsirkan fajar pada hari 10 Dzulhijjah. Ada apa di waktu fajar yaumi Arafah? Ada apa juga di waktu fajar pada hari raya Idul Adha? Tentunya pada tanggal 9 yang terkenal dengan yaumi Arafah adalah puncak orang-orang yang melaksanakan haji untuk wukuf di Arafah. Disebutkan al-muradu wal fajri yaumin muayyanin wa huwa fajri yaumi arafah au fajri yaumin nahri aksama bi fajri yaumi arafah li annahu yaumun syarifun yatawajjahu fihi al-hujjat ila jabali arafat lil wiqfah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Yang dimaksud dengan waktu fajar di sini adalah fajar hari Arafah. Kenapa? Li'annahu yaumun syarifun. Karena hari Arafah itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan, menurunkan rahmatnya lebih banyak daripada hari-hari lain. Ya tawajjau fil hujjat ila jabali Arafah lil wiqfah, karena saat itu juga para orang-orang yang haji pergi
ke Jabal Arafat, ke Gunung Arafah, lil wikfati untuk wukuf. Kemudian wa aksama bi bajri yaumin nahri, ada yang mengatakan bahwa wal fajri itu adalah fajar pada hari 10 Dzulhijjah. Li'annahu yaumun 'azimun ya'ti fihil insanu bil qurban. Karena itu adalah hari yang sangat mulia. Ya'ti fihil insanu bil qurban. Fa awwalu qatratin qatarat min dammihi ghafarallahu dunubahu. Ya, yang artinya di mana manusia itu datang dengan kurbannya. Fa awwalu qatratin qatarat min damihi ghafarallahu dunubahu wa dunuba iyalih. Pada tetesan pertama darah hewan kurbannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban dan dosa-dosa keluarga orang yang berkurban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ikhtara minas sanati salasa asyarat. Allah Subhanahu wa ta'ala ini memilih di dalam satu tahun salasa asyarat 3 hari, dalam 10 hari. Yang pertama al-ashrul akhir min Ramadan. Yang pertama adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Lima fihi min barakati Lailatul Qadri. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua wa ashril adha lima fihi min yaumit tarwiyah wa yaumi arafah wal adhahi wa talbiyah wal haji wa anwa'il manasik. Yang kedua, Allah memilih 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di situ mim barakati yaumit tarwiyah wa yaumi arafah wal adhahi, karena di situ ada hari tarwiyah dan arafah, wal adhahi dan kurban, wal hajj dan orang-orang yang haji, wa anwa'il manasik dan kelakuan-kelakuan haji, pekerjaan-pekerjaan haji. Yang ketiga, wa ashrul muharram lima fihi min barakati yaumi asyura. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 10 hari pertama pada bulan Muharram. Karena di situ ada hari Asyura, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari ancaman Raja Fir'aun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada apa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah bersumpah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengistimewakan waktu itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, qala alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyami ashri dzil hijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika bi syai'in. Tidak ada hari di sisi Allah amal soleh itu dilipat gandakan dan dicintai oleh Allah dari hari 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Qalu walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Qala walal jihad fi sabilillah. Rasul menjawab, ya, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika syai'un. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, falam yarji bidzalika syai'un, kemudian dia meninggal di medan peperangan. Ini kecuali orang yang meninggal di jalan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang dilakukan oleh umat Islam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan 10 hari bulan Dzulhijjah? Di dalam hadis Nabi disebutkan, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayya'buda fiha min asyri dzulhijjah ya'dil shoma kulli yaumin minha siyamu sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadri. Tidak ada hari yang dicintai oleh Allah ayya'buda fiha, hendaknya seorang hamba menyembah Allah di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya'dil shoma kulli yaumin minha siyama sanatin, puasa 1 hari seperti puasa 1 tahun, wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadri, meramaikan 1 malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya seperti meramaikan malam pada malam Lailatul Qadar. Ini jamaah. Wa fil khabar anna Musa alaihi salam qala ya Rabb da'autuka falam tujib da'wati. Di dalam khabar anna Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salam qala, berkata, terus Nabi Musa niki saged berkata, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cukup diberi apa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu apa, memberikan keistimewaan Nabi Musa bisa berkomunikasi dengan Allah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Jadi keistimewaan Nabi Musa bisa diajak berkomunikasi. Qala ya Musa, Musa berkata, ya Rabbi da'autuka falam tujib da'wati, saya telah berdoa kepadamu, falam tujib da'wati, tapi engkau tidak mengabulkan doaku. Fa'alimni syai'an ad'uka bih. Kata Nabi Musa, maka ajarilah saya sesuatu ad'uka bihi, yang saya gunakan untuk berdoa kepadamu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa, idza dakhala ayyamal ashri min dzulhijjah qul la ilaha illallah aqdi hajataka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, idza dakhala ayyamul ashri min dzulhijjah, apabila masuk hari-hari pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, qul, katakan, la ilaha illallah aqdi hajataka, baca, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah aqdi hajataka, aku akan mengabulkan hajatmu. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluha, Nabi Musa berkata,
wahai Allah, semua hambamu itu mengatakan la ilaha illallah. Qala ya Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyami marratan law wada'atis samawati sab'u wal arduna sab'u fi kaffatil mizan wa la ilaha illallah fil kaffatil ukhra la saqalat wa rajahat hadhil maqalatu alaihinna jami'a. Allah menjawab, wahai Musa, man qala la ilaha illallah, siapa yang berdoa dengan kalimat la ilaha illallah fi hadhil ayyam pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah marrotan, satu kali saja, law wada'atis samawati sab'u wal arduna sab'u, seandainya langit yang berlapis 7 wal arduna sab'u, bumi yang berlapis 7 juga, wudi'at fi kaffatil mizan, diletakkan di timbangan, wala ilaha illallah fil kaffatil ukhra, kemudian kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, la saqalat wa rajahat hadil maqalah alaihinna jami'ah, tentu sangat berat dan sangat berbobot kalimat ini dibanding dengan langit yang berlapis 7, bumi yang berlapis 7. Jadi amalan yang diminta pada 10 Dzulhijjah ini adalah berpuasa, kemudian menghidupkan malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan juga membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ruwiya an Ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwal yaumin min Dzulhijjah. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam, pada hari di mana Allah mengampuni pada hari itu Nabi Adam, awal yaumin min Dzulhijjah, yaitu hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Nabi Adam melanggar perintahnya Allah jangan makan buah khuldi, ternyata masih memakan buah khuldi. Ini diampuni. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu kullu dzambin. Barang siapa yang puasa pada hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah akan mengampuni dosanya. Berarti hari Sabtu kemarin itu awal Dzulhijjah. Kalau Ahad ini adalah hari yang kedua. Wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hut. Pada hari kedua Dzulhijjah istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus itu ketika bersama dengan kaumnya melewatin banjir yang luar biasa, lalu kemudian perahunya ini oleng, hampir tenggelam. Kemudian Nabi Yunus mengatakan harus dikurangi isi dalam kapal ini. Diadakanlah qur'ah. Qur'ah itu artinya undian. Siapa yang kena undian, maka dia harus keluar dari kapal ini. Diundi. 1 kali namanya Nabi Yunus keluar. 2 kali namanya Nabi Yunus keluar. 3 kali undian itu namanya Nabi Yunus keluar. Keluarlah Nabi Yunus dari kapal tersebut, akhirnya ditelan oleh ikan hiu.
Kemudian doanya Nabi Yunus apa? Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau yang mana saya telah melakukan kezaliman. Akhirnya dikeluarkan, dikabulkan doanya Nabi Yunus pada hari kedua bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallahu taala sittatan sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Barang siapa yang puasa pada hari yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencatat seperti orang yang menyembah Allah 1 tahun. Lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Dan dia dicatat orang yang tidak bermaksiat di dalam ibadahnya meskipun sekedip mata. Tarfata ainin. Wal yaumul tsalis alladzi istajaba Allah fihi du'a Zakaria. Dan hari yang ketiga, besok hari ketiga Dzulhijjah, berarti di hari Senin besok Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah keturunan ya. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan saya sendirian. Wa anta khairul warisin. Dan Engkau adalah sebaik-baiknya orang yang memberikan warisan. Jadi doanya Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah pada hari ketiga bulan Dzulhijjah. Wa man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu. Siapa yang melakukan puasa pada hari ketiga, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ini. Wal yaumur rabi' al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Pada hari yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Barang siapa yang berpuasa pada hari keempat, nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Allah akan meniadakan kefakiran dan kecemasan. Ini ki. Fakana yaumul qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Dan nanti di hari kiamat bersama para malaikat. Wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq au min adabil qabri. Pada hari yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Musa alaihi salam. Hari keempat Nabi Isa, hari kelima Nabi Musa. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq au min adabil qabri. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang kelima bulan Dzulhijjah, bari'a minan nifaq, Allah bebaskan dari sifat munafik atau siksa azab kubur. Wal yaumus sadis al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al khair man shomah yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzab ba'dahu abadan. Pada hari yang keenam Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzab ba'dahu abada. Barang siapa yang puasa pada hari yang keenam,
ya, yang durullah ilaihi birrahmah, Allah akan melihat dengan mata kasih sayang. Walam yu'adzab ba'dahu abada, dan Allah tidak akan menyiksa selama-lamanya. Kemudian wal yaumus sabi, al yaumul ladzi yughlaq fihi abwabu jahannam wala tuftah hatta tamdi ayyamul asyri. Pada hari ketujuh adalah hari di mana ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Wala tuftah hatta tamdi ayyamul asyri, dan tidak dibuka pintu-pintu neraka sampai lewat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Man shoma aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri wa fatahalahu salasina baban minal yusri. Barang siapa yang puasa pada hari ketujuh, Allah akan membuka, Allah akan menutup 30 pintu dari kesengsaraan, wa fatahalahu salasina baban minal yusri, dan Allah akan membuka 30 pintu kemudahan-kemudahan hidup. Wal yaumus samin alladzi yusamma yaumut tarwiyah, dan hari yang ke-8 yang dinamakan yaumut tarwiyah, di mana Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi. Diperintah dalam mimpi itu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lah, man somahu a'ta minal ajri ma la ya'lamu illallah. Barang siapa yang puasa pada hari ke-8, yaitu hari Tarwiyah, a'tallahu minal ajri ma la ya'lamu illallah. Allah memberi pahala yang tidak diketahui seseorang kecuali Allah. Wal yaumut tasi al yaumul ladzi huwa yaumu arafah man shamahu kana kafaratun lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Pada hari ke-9, ya, yang terkenal dengan hari Arafah, barang siapa yang puasa pada hari Arafah, kana kafaratun lisanatin madiyah, baginya ampunan dosa 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Minimal kula panjenengan sedaya poso kali dinten. Lek boten saged poso mulai tanggal 1, minimal kula panjenengan sedaya poso 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kapan niku? Kula tingali tanggalane hari Sabtu dan hari Ahad, tanggal 14 dan tanggal 15 Juni. Kula panjenengan sedaya monggo lek nggak ada penyakit kata poso. Nggih, karena puasa ini sumu tasihhu. Ya, puasalah, insya Allah kula panjenengan sedaya sehat. Nggih, kula sanjang ngeten iki, kula matur kados ngeten iki beban Bu. Lek kula mboten nglampahi berarti jarkoni kula. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Terus kula pun alhamdulillah wingi pun poso. Samangkin insya Allah pun poso malih. Senajan sahure banyu putih atau banyu susu. Yang penting sahur. Nggih, lek wonten kurma, sahur kurma, mboten napa-napa. Enggak harus sahur itu pakai nasi. Ya, cukup madzaqatu labanin atau madzaqatu ma'in. Cukup seteguk air ataupun seteguk air susu atau tamrotin atau kurma. Niku pun kuat niku insyaallah. Para rawuh, para sederek-sederek yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita. Hukiya min Sufyan ats-Tsauri annahu qala kuntu atufu bi maqabiril muslimin fil Basrah. Sufyan ats-Tsauri itu pernah berkeliling-keliling bi maqabiril muslimin. Ya, di kuburan-kuburan orang-orang Islam fil Basrah, di kota Basrah. Basrah ini adalah di Irak. Min layali Dzulhijjah, pada malam-malam pertama bulan Dzulhijjah. Fa idza nurun fi qabri rajulin, ketika ada cahaya
di atas kubur seseorang, fawaqaftu mutafakkiran. Saya berhenti mutafakkiran sambil berpikir. Faida sautu alin yaqul, ketika ada suara mengabarkan kepada saya, ya Sufyan, wahai Sufyan, alaika bisyami asyridil hijjah, seharusnya kamu puasa 10 hari 9 hari, maaf bukan 10 hari, 9 hari bulan Dzulhijjah, yu'tilaka nurun mithla hada, insya Allah Allah akan menganugerahkan cahaya seperti cahaya yang muncul di kubur orang muslim ini. Terus karena puasa bulan Dzulhijjah, akhirnya muncul cahaya di atas kuburan orang yang ahli puasa. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin ya'taqillahu ta'ala fihi minan nar aktsar mimma ya'taqid fi yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah memerdekakan di dalam hari itu dari api neraka aksar mimma ya'tik fi yaumi Arafah, lebih banyak dari Allah memerdekakan pada hari Arafah. Terus pada hari Arafah kula panjenengan sedaya niku disuruh membaca istighfar, disuruh membaca takbir, tahmid dan tahlil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ba'da duhur, ba'da duhur mau istighfar sing kata. Makin begitu melebet ba'da maghrib baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iku sing kathah nggih. Kersane kula panjenengan sedaya angsal pembebasan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, terakhir qala alaihi salatu wassalam afdalu ma qultu ana wa ma qala al-anbiya'u qabli fi hadhil ayyamil asyrati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kata Nabi, afdalu, lebih afdal, ma qultu ana, yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, fi hadhil ayyamil asyrati, pada 10 hari pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus niki jenengan nawa mau sing kata kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu ketika keluar ke pasar untuk mencari kurban itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bertakbir. Wa kabbaron nas kama kabbara Ibnu Abbas wa Abu Hurairah, dan kemudian bertakbir manusia seperti takbirnya Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Itu ke pasar bertakbir. Ya jangan teriak-teriak. Cukup didengarkan oleh oleh telinganya sendiri-sendiri. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai napa tamdi ayyamul asyri min Dzulhijjah, lewat 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para rawuh, para sedherek yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala niku di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini bahwa Allah itu memilih 4 hari yang istimewa dan 4 orang dari perempuan, 4 orang dari laki-laki. 4 hari yang dipilih oleh Allah itu adalah Yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Yang kedua Yaumu Arafah, hari Arafah. Wasali suha Yaumun Nahri. Yang ketiga adalah hari raya Idul Adha. Yang keempat adalah Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Sedangkan Allah juga memilih 4 bulan yang dicintai. Wa amma syuhur farajab wa dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram. Allah memilih bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian Allah juga memilih 4 orang yang dimuliakan. Siapa itu? Wa amman nisa fa Maryam bin Imran, Siti Maryam binti Sayyid Imran. Yang kedua Khadijah bin Khuwailid, Siti Khadijah bin Khuwailid, istri baginda Nabi. Kemudian yang ketiga Asyah binti Mazham, yaitu Asyah istrinya Raja Fir'aun. Yang keempat Fatimah binti Muhammad Sayyidatun Nisa'il Jannah, yaitu Fatimah anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 4 orang dari laki-laki yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah. Yang pertama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab, yang terkenal dengan rajanya orang-orang Arab. Wa Salman Sabiqul Farsi, yaitu Salman Al-Farisi yang saat itu di Persia. Kemudian Suhaib bin Sinan bin Malik, seorang budak yang masuk Islam di kota Romawi. Saat itu budak ini ikhlas semua kekayaannya setelah dimerdekakan oleh seorang saudagar besar. Akhirnya Rasulullah mengangkat dia. Inilah budak yang ikhlas, yang tidak pernah takut jatuh miskin. Bahkan Umar bin Khattab itu sebelum meninggal mengatakan, kamu itu mubadir. Saking sodakonya banyak, dikatakan oleh Umar bin Khattab, kamu itu mubadir. Tidak. Terakhir Umar itu mengatakan, wahai Suhaib bin Sinan, kalau seandainya saya meninggal, kamu yang menjadi imam di dalam sholat jenazahku. Itu Suhaib bin Sunan bin Malik. Kemudian yang keempat adalah Bilal bin Rabah, seorang muadzin Sabiqul Habasyah, dari kota Habasyah. Mana Habasyah? Afrika. Itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah dan rahmah kepada kita untuk bisa mengisi dengan ketaatan dan kebaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, sehingga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang mulia di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.